Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Markus pasal 2. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan orang Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang yang mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu akan dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Untuk kita hari ini dari Markus 2, 1-28.
Sebuah temannya, Yesus yang memulihkan dan memperbaharui hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Markus 2 memperlihatkan sisi Yesus dari luar biasa. Ia mengampuni, memanggil, mengajar, dan menegaskan otoritasnya sebagai Tuhan. Pasal ini seolah memperlihatkan Yesus bukan hanya sebagai penyembuh, tapi juga sebagai Allah yang berkuasa atas dosa, ibadah, dan hidup manusia. Hari ini kita belajar 4 peristiwa. Yang pertama, orang lumpuh disembuhkan. Yang kedua, Lewi dipanggil. Yang ketiga, pertanyaan tentang puasa. Yang keempat, Yesus sebagai Tuhan atas hari Sabat. Yesus mengampuni dan menyembuhkan. Ketika orang lumpuh dibawa 4 orang, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pesan utamanya, Yesus lebih peduli pada keselamatan rohani daripada kesembuhan jasmani. Orang banyak hanya ingin melihat mukjizat fisik, tetapi Yesus tahu kebutuhan terdalam adalah pengampunan dosa. Kesembuhan sejati adalah ketika dosa diampuni dan hati dipulihkan. Seperti seorang yang mobilnya rusak parah, ia hanya minta cat mobilnya diganti agar terlihat bagus, padahal mesin di dalamnya yang rusak. Yesus tidak hanya memperbaiki cat luar, tetapi mesin hati kita. Apakah kita hanya datang pada Yesus untuk minta berkat jasmani? Ataukah kita sungguh mencari pengampunan dan keselamatannya? Yesus memanggil orang berdosa. Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai. Pemungut cukai waktu itu dianggap pengkhianat dan pendosa. Tetapi Yesus berkata, "Ikutlah aku." Pesan utamanya, Yesus datang untuk orang berdosa, bukan orang yang merasa sudah benar. Orang Farisi sibuk menghakimi, tetapi Yesus justru makan bersama orang berdosa yang melihat potensi dalam Lewi, bukan masa lalunya. Sama seperti seorang seniman melihat seonggok batu, orang lain melihat batu biasa, tapi sang seniman melihat patung indah di dalamnya. Yesus melihat keindahan dalam diri kita, meski dunia melihat kita penuh kelemahan. Jangan menolak siapapun yang ingin datang kepada Tuhan. Jangan merasa diri terlalu hina untuk dipanggil Tuhan. Yesus memanggil kita semua. Yesus membawa hidup yang baru. Ketika ditanya soal puasa, Yesus menjawab dengan perumpamaan anggur yang baru dan kantong kulit yang baru. Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Hubungan dengan Yesus bukan sekedar tradisi lama, tapi hidup baru yang diperbaharui. Puasa hanyalah simbol, tetapi inti ibadah adalah relasi dengan Kristus. Kita tidak bisa mencampur hidup lama dengan hidup baru dalam Kristus. Jika kita memasukkan air segar ke dalam segelas kotor, air itu pun menjadi kotor. Begitu juga dengan kehidupan lama kita perlu hati yang baru. Jangan puas dengan rutinitas agama. Izinkan Yesus memberi kita hati yang baru agar hidup kita berbeda. Yang terakhir, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Ketika murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, orang Farisi menuduh mereka melanggar hukum. Tetapi Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Pesan utamanya, Tuhan menciptakan hari Sabat untuk kebaikan manusia, bukan untuk membebaninya. Sabat adalah hari perhentian, hari menikmati kehadiran Allah. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, artinya perhentian sejati ada dalam dirinya. Seorang anak kecil diberi mainan tapi ia sibuk dengan kotaknya. Orang Farisi sibuk dengan aturan tetapi melupakan makna Sabat itu sendiri. Jangan sibuk dengan aturan agama tetapi kehilangan kasih Tuhan. Kita hanya menemukan perhentian sejati dalam Kristus. Kesimpulan dan aplikasi firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Markus 2 menunjukkan Yesus yang berotoritas penuh. Yang pertama, ia mengampuni dosa, kebutuhan rohani lebih penting daripada fisik. Yang kedua, ia memanggil orang berdosa, tidak ada yang terlalu hina bagi kasihnya. Yang ketiga, ia membawa hidup baru, relasi bukan sekedar tradisi. Yang keempat, ia Tuhan atas hari Sabat. Perhentian sejati ada di dalam Dia. Untuk itu mari kita datang kepada Yesus untuk pengampunan, mengikuti panggilannya dengan rendah hati, hidup sebagai manusia baru, menemukan perhentian sejati dalam Kristus. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dengan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah Tuhan Allahmu. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.